Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga positif, bertemu dengan saya Sirajul Umam. Ya, di video kali ini saya ingin cerita kepada kalian tentang sekitar 3 tahun saya hidup di Mesir dan bagaimana ceritanya gitu. Ya cerita santai aja. Kebetulan saya ini lagi di dalam kelas ya, salah satu kelas di kampus Al Azhar yang lagi kosong. Nih, karena tadi saya habis bikin video tentang kerneh tapi nggak dapet kernehnya dan saya lagi di sini lagi menyendiri ya sekalian cerita aja gitu. Kebetulan ya ini udah apa namanya ketiga tahun gitu saya di Al Azhar gitu, kuliah di Al Azhar Mesir dan hidup di Mesir gitu. Gimana sih ceritanya gitu? Ya, apakah di sini itu menyenangkan atau menyedihkan atau seperti apa gitu? Oke, mari kita cerita ya. Dengerin cerita saya seperti biasa. Saya cerita santai saja. Saya datang ke Mesir itu pada tahun 2018. Ya, tahun 2018 saya masih ingat banget tanggalnya, yaitu tanggal 21 bulan 11 2018, yaitu bulan November, pas awal musim dingin gitu. Jadi sekarang ini bulan Desember, berarti ya awal-awal tahun masih lah ya, masih masih bulan pertama saya di Mesir ini dulu gitu. Ini 3 tahunnya. Pengalaman saya pertama dulu baru datang itu kedinginan pasti karena bulan November itu musim dingin dan saya nggak pakai jaket dan semacamnya, maksudnya nggak pakai jaket tebal. Saya kedinginan waktu itu, kaget di sini ternyata musim dingin. Experience pertama saya masih wah gitu kan, wow, saya tiba di luar negeri gitu. Pasti senang banget gitu. Tapi ternyata karena waktu itu kan masih di airport kan, bangunannya masih bagus-bagus. Jadi setelah dibawa ke desa-desa saya kaget, ternyata tempatnya kayak gini gitu. Tempatnya nggak semewah kayak di Eropa gitu ya, karena waktu masih bocil ya kan. Waktu saya masih datang tuh sekitar umur 17-18 tahun gitulah, masih bocil, jadi anggapannya pengennya di luar negeri gitu. Tapi di lain itu saya kan kesini kepengen belajar juga, walaupun tempat mungkin tidak semewah itu, tidak seperti Eropa gitu. Tapi yang saya dapetin di sini adalah banyak ulama-ulama yang ya memang nggak bisa didapetin ketika di Indonesia mungkin gitu. Itu pengalaman tentang ya experience pertama ketika ngelihat Mesir itu ternyata nggak seperti yang digambarkan gitu kan. Gambarannya tuh Mesir tuh tempatnya indah, mewah gitu. Memang ya secara arsitektur tempat di sini emang ya bisa dibilang kultural lah gitu. Mohon maaf ya, saya matanya kesana terus, saya lagi lihat pemandangan di depan saya itu. Saya lagi di kampus, tempatnya lumayan bagus gitu. Pemandangannya banyak burung lewat di depan jendela gitu. Ya, lanjut. Jujur kalau tentang cerita arsitektur di sini itu bisa dibilang kurang bagus ya, nggak kayak Eropa gitu. Tapi kita itu bikin ngangenin karena suasananya itu di sini tua gitu kan, apalagi di pedesaan gitu. Tua maksudnya tuh kultural banget gitu loh. Di sini banyak banget bangunan yang itu udah ratusan tahun gitu. Ya kayak bangunan ini aja, ini yang saya tempatin ini, kampus ini kan udah berapa ratus tahun gitu, berapa udah nggak hitungan. Terus Masjid Azhar gitu kan udah ribuan tahun gitu, dari zaman Jauhar As-Sikili itu udah wow, itu hampir 1080 tahun gitu. Dan kita bisa menikmati ornamen arsitektur yang di tahun ribuan tahun yang lalu gitu. Belum lagi di daerah-daerah belakang sana itu saya kadang-kadang jalan-jalan ke sana, itu di belakang tuh pasti banyak tempat-tempat dan kayak apa namanya, masjid-masjid besar, terus kayak tinggalan istana-istana, terus benteng-benteng gitu tuh banyak gitu. Yang ditulis di situ tuh tahun 1000, ada yang 1400 itu kan, 1400 Masehi, ada yang 1700 ada juga gitu. Itu udah zaman kapan gitu. Tapi memang kurangnya di sini nggak kayak di Eropa kan, setiap bangunan tua itu dijaga gitu kan, dirawat. Di sini memang kurang dirawat gitu sih, itu kekurangannya. Itu dari experience saya tinggal di sini dan melihat tempat-tempat di sini itu seperti itu. Terus bagaimana sih ya, apa namanya, struggling saya di sini gitu, hidup di sini. Pertama saya tuh kaget ya kan, ternyata di sini tuh belajarnya maksudnya
guru-guru di sini tuh kadang-kadang ternyata seringnya pakai bahasa Amiyah. Jadi mereka tuh pakai bahasa lokal Mesir gitu loh, lahjah. Ya memang bahasa Arab. Cuman kekurangannya itu apa? Mereka tuh bahasa Arabnya itu nggak seperti bahasa Arab yang kita pelajari di pesantren gitu. Iya, nggak baku gitu loh mungkin. Mungkin bagi mereka di sini di Mesir baku. Cuma kita nggak mau pelajari bahasa Arab Mesir, kita kan mau pelajari bahasa Arab Saudi kan gitu. Dan di sini bahasa Arabnya nggak kayak gitu. Contoh ya, ketika kita di Indonesia kan diajarin, ditanya apa namanya, siapa namamu gitu kan, kita bahasa Arabnya kan mas muka. Tapi di sini ternyata apa coba meleset gitu, ismake. Mungkin masih sama tapi meleset. Terus apa namanya, kita jawab apa namanya, kita nanya ke orang kabar gitu kan, biasanya di Indonesia kita diajarinya kaifa haluk gitu kan. Di sini nggak kayak gitu, zayak. Itu zayak tuh kaifa haluk kan, kita itu baru yang mudah-mudah aja, masih banyak hal-hal yang sulit kita ketika kita ngomong sama orang, ke sahabat gitu ya. Ya habibi ya sudiki ma bifakat herfiki gitu ya. Ya sudiki, aku tidak bisa memikirkan kecuali engkau gitu kan. Ketika kita bilang gitu kan ya nggak bakal bilang kayak gitu kan, kita susah. Kalau kita belajar di Indo dulu ya, ketika bilang kayak gitu ya sodiki la ufakir ila anta wallah gitu kan, itu masih gampang dicerna. Di sini ya enggak, ya habibi fin enta ya yalla 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 ana ma bifakir herfiki. Kita masih pertama denger tuh kayak ini apa gitu. Itu tuh masih hal-hal ya, hal-hal yang mudah ya. Itu bayangin saya duduk 2 jam dengerin muhadharah, dosen ngejelasin, itu ada yang full pakai Amiyah. Jadi kita harus mencerna gitu kan. Itu yang bikin saya itu pertama bisa dibilang ya shock gitu ya. Karena budaya di sini, bahasanya di sini itu beda gitu, shock banget dengan bahasa di sini gitu. Terus kalau soal budaya di sini gitu, apa namanya, beda atau enggak ya pasti beda. Karena di Mesir ini kan benuanya benua Afrika kan, kita tahu, dan jauh banget dari Indonesia benua Asia gitu. Di sini benua Afrika, jauh banget gitu. Apalagi budaya Arab itu kan beda sendiri gitu, kental. Kita tuh beda banget, dimana orang Arab itu kan orangnya kayak suka kayak nggak enakan. Iya di sini tuh orangnya ya enakan. Maksudnya ya mereka tuh nggak canggung-canggung gitu loh. Mungkin kalau Indonesia itu kayak orang Medan ya, mungkin ya, karena teman saya orang Medan tuh agak-agak gitu lah. Tapi di sini orang Medan gak ada apa-apanya sama orang Mesir. Orang Mesir tuh keras. Mereka tuh nggak ada yang dibilang nggak enakan tuh nggak ada. Mereka nggak ada kayak gituan. Ya mereka tuh kayak nggak ngerasa salah juga, biasa. Kayak misalkan saya ada kayak bikin administrasi bikin sesuatu di sini gitu, bilangnya dia 2 hari, ternyata adalah seminggu nggak jadi gitu. Mereka bilangnya saya ada ini gitu, nggak bilang aduh ini maaf, nggak ada maaf, biasa aja sih, biasa. Dan terus kalau misalkan kita ada kesalahan gitu kan, misalkan kayak tidur bareng sama mereka satu kamar gitu, terus kita berisik dikit gitu kan, kalau orang Indonesia mungkin kita nyari sesuatu yang bikin kita itu gak keganggu aja gitu kan, kita nggak perlu negur mereka enggak, mereka langsung negur, kamu jangan berisik gitu kan, ente yus aja nih wallah gitu, langsung ngomong gitu, mereka langsung tegur gitu, langsung marah gitu. Tapi ya udah sekedar itu aja, mereka nggak keterusan gitu. Bedanya seperti itu. Mungkin kalau Indonesia kan kita nggak ngomong gitu kan, nggak enakan, tapi dendam gitu sih. Itu gak bagus juga ya, kayak gitulah. Mungkin lebih bagusnya ya kita ngomong aja, tapi ya jangan yang kayak orang Mesir juga yang langsung belak-belakan terus bikin sakit hati gitu. Karena bikin sakit hati, soalnya mereka tuh ya ngomongnya tuh bikin emosi gitulah kadang-kadang orang Mesir. Dan nggak jarang kita selek sama mereka gitu, kayak berantem gitu kan ya, nggak jarang juga, karena ya kita tahu kan Mesir itu kan ya, di sini kan keturunannya kan ada juga keturunan Nabi Musa, ada juga keturunan Firaun, ada keturunan Korun kan gitu, orang-orang yang ya cuma orang-orang yang gila, ada juga, ada ya pasti ada gitu. Keturunan Nabi Musa ada ya, ketemu para masyayikh itu kan
mereka lembutnya minta ampun, baik minta ampun ya kan, nggak dinemuin gitu kayak malaikat kebaikannya ya, ada juga gitu. Dan di sini saya dibilang ya benar-benar berat lah gitu sih. Itu untuk budaya dan memahami orang-orang Mesir tuh seperti itu, dan kalian tuh harus siap-siap mental lah gitu, kalau bisa ya banyakin sabar gitulah kalau pengen kesini. Kembali lagi ke soal Basamih tadi ya, kita sangkutkan dengan pelajaran ya. Untuk belajar di sini itu ya lumayan berat karena di sini tuh mungkin bisa dibilang nggak kayak Indonesia kan. Indonesia kan ada SKS, sistem kebut semalam SKS, sistem kredit semester kan gitu. Di sini tuh nggak ada SKS, nggak ada. Dan ujian di sini tuh lebih berat daripada Indonesia udah pasti ya kan. Bukunya tuh tebal-tebal, satu pelajaran aja itu ya sekitar 400 halaman, mungkin bahkan ada yang lebih gitu. 400 halaman satu buku, satu pelajaran 400 halaman. Itu bukan bahasa Indonesia ya, bahasa Arab tentu kan, pasti ya kita butuh effort juga untuk memahaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita di sini tuh ujian itu nggak kayak Indonesia di mana kita ada remedial. Di sini tuh nggak ada remedial. Itu juga bikin kita di sini tuh banyak yang shock gitu. Ya nggak ada remedial. Maksudnya, ya kita ujian semester 1 misalkan. Kita ujian. Habis itu semester 2 kita ujian. Habis itu digabung. Ada 18 mata pelajaran dalam 1 tahun. Itu digabung semuanya dalam 18 mata pelajaran. Udah digabung nilainya gitu. Nah, misalkan minimal nilai itu kan misalkan 65 gitu atau 60 gitu minimal. Dan ada yang nilainya di bawah 60, itu lebih dari 2 pelajaran gitu, itu udah dianggap gagal dan harus ngulang 1 tahun. Kalau di Indonesia mungkin kalau ada nilai yang kurang gitu kan, itu mungkin bisa remedial gitu, memperbaiki nilai gitu. Di sini nggak ada istilah memperbaiki nilai. Kalau udah nilainya final, udah selesai, udah dikoreksi, udah selesai, terus muncul, terus tiba-tiba di 18 pelajaran ada 3 pelajaran saja, berarti hanya 15 pelajaran itu kalian tuh di atas rata-rata, mungkin jahitan itu 80 atau apa mungkin intinya di atas inilah, di atas rata-rata itu 15 pelajaran. Tapi ternyata ada 3 pelajaran yang di bawah rata-rata. Kalian itu divonis turun tingkat ya, turun tingkat. Kalian harus nunggu 1 tahun lagi buat ngulang itu. Status 1 tahun ya, bukan 1 semester, 1 tahun. Jadi kalian harus nunggu 1 tahun baru ujian lagi. Tapi kalau misalkan 2 pelajaran berarti 16 pelajaran dari 18, ada 2 pelajaran saja yang di bawah KKM, itu masih dibolehkan gitu. Makanya banyak pelajar-pelajar di sini, bahkan saya pernah nemuin tetangga saya itu orang Malaysia. Dia cerita ke saya, dia udah dari 2010, sekarang 2021, berarti berapa tahun itu? Hampir 11 tahun ya, 11 tahunan ya, 11 tahun. Dia itu belum lulus, masih tingkat 4, masih tingkat keempat atau semester 8 gitu. Belum lulus selama 10 tahun lebih, dia belum lulus S1. Ya karena seperti itu sistem di sini. Kalau memang di bawah KKM nilainya ya nggak bisa naik, itu nggak bisa. Itu makanya bisa dibilang lulus dari Mesir itu banyak yang bilang mental kalian dibentuk juga, keilmuan kalian dibentuk juga gitu. Jadi orang yang pulang dari Mesir tuh rata-rata mentalnya tuh tinggi gitu, karena ya satu berhadapan dengan orang-orang Mesir yang terkenal, bahwa orang-orang Arab pun bilang kalau orang Mesir itu Arabnya yang paling keras gitu dibanding Arab-Arab yang lain. Satu. Yang kedua, sistem belajar di sini itu yang cukup beda dengan Indonesia gitu ya, dengan yang lain gitu. Itu yang membedakan gitu sih. Sistem remedial gak ada, semacam itu gak ada, itu yang berat gitu. Dan yang saya suka di sini itu adalah bahasanya itu gimana ya, suasana literasi itu di sini terasa ya. Kita bisa menjumpai kayak
Misalkan maktabah itu buat perpustakaan ya, tapi kita bilangnya maktabah gitu. Kalau bahasa Arab mungkin perpustakaan kita bilangnya artinya gitu, tapi itu maktabah itu penjual buku gitu kan. Itu bisa berjajaran itu bisa satu komplek tuh ada 20 gitu, 20 toko buku ya, beneran. Soalnya ini toko buku samping toko buku samping toko buku gitu terus. Kalau di Indonesia mungkin, kalau di kalian orang Banyumas tahu ya, gitu goreng Sokaraja itu kan ada tuh Pak, itu goreng jadi samping lagi gitu goreng, samping lagi gitu goreng, samping lagi terus gitu goreng terus gitu kan, nggak ada matinya gitu, goreng aja gitu. Di sini tuh kayak gitu tuh, buku samping buku terus gitu, toko buku terus berjajaran panjang gitu. Di sini tuh nyari buku tuh udah kayak nggak usah mikir gitu, apa aja buku ada di sini, dan murah, pasti murah. Bahkan kadang-kadang tuh saya nemu buku-buku tuh di tempat-tempat ini yang bisa dibilang ya tempat buku bekas gitu. Itu harganya misalkan aslinya 50.000 gitu, itu di situ 10.000 dengan kualitas yang sama kan, masih bagus juga gitu kan. Saya pernah beli kayak gitu juga. Itu namanya harta karun ya. Itu bisa menemukan ya buku literasi di tempat yang murah banget gitu, itu harta karun banget. Itu yang gue suka banget. Dan kadang-kadang lagi nih, dan sering kita menjumpai buku yang dimana penulisnya itu kan masih hidup, dan ada tempat talaki. Nah, dan sekarang kan lagi coronanya menyedihkan banget ini. Semenjak corona tuh talaki tertutup. Talaki itu tempat halakoh antara masyayikh dengan para pelajar gitu kan. Ini di luar kampus kita, di masjid-masjid biasanya itu kumpul, kita membahas kita itu ikut kajian suatu kitab gitu. Nah dulu itu sering saya tuh ikut gitu. Kadang-kadang juga yang ngejelasin kitabnya itu orangnya masih sugeng, masih hidup. Mereka itu bikin buku langsung dijelasin gitu, dan mereka yang menjelaskan. Jadi kita udah tahu maksud dari yang dijelaskan, karena yang jelasin itu langsung penulisnya gitu. Itu dulu pas masih belum ada covid ya, tapi sekarang hampir setengah tahun belakangan ini Suez udah mulai dibuka lagi ya, tempat halakoh gitu kan, kajian talaki udah mulai dibuka lagi, alhamdulillahnya itu. Tapi ya semoga aja tempat corona ini udah hilang tuntas semuanya lah, biar kita tuh talaki terbuka lagi gitu. Saya sekarang ikut talaki tapi di rumah syekh gitulah, nggak tempat masjid gitu. Saya langsung di rumahnya, karena ya kalau di tempat masjid itu kan masih belum dibolehin sama pemerintah gitulah. Tapi kita biasanya, saya itu ngaji tiap minggu di rumah gitu, di rumahnya syekh gitu, biar lebih tertutup kan, nggak dilihat sama pemerintah mungkin atau apa gitulah. Itu sih, itu talaki di sini. Dan dunia keilmuan tuh masih terasa banget gitu. Kayak orang kita ngelihat kadang-kadang pelajar di bis baca buku, di jalan ada yang baca buku gitu kan, terus murotal di sepanjang jalan. Itu jadi rasanya tuh kayak dunia keislaman tuh nambah gitu. Itu yang gue suka sih, orang-orang Mesir tuh respect dengan Islam tuh kuat banget gitu. Saya tuh suka banget gitu. Mereka tuh kayak sama Islam tuh ya bisa yang fanatik gitu tuh, gue suka gitu sih ya, karena Islam tuh di sini kan udah mendarah daging orang-orang Arab ya, itulah ya. Saya orang Islam ya, saya suka gitu kan, ya nggak masalah. Walaupun mereka tetap toleransinya tinggi kan. Di sini juga banyak kan agama-agama lain, tidak ada yang tertindas satupun gitu. Di sini aman-aman aja, dan mereka tetap suka dengan agamanya masing-masing dan tanpa menghina agama yang lain. Tapi tentang Islam di sini menurut saya mereka menerapkannya gitu sih, lumayan bagus lah gitu. Kita bisa menjumpai kayak murotal di sepanjang jalan gitu, di masjid-masjid udah pasti kan. Terus kadang-kadang tuh, bukan kadang-kadang ya, maaf saya sering kadang-kadang, dan sering banget gitu kan, udah pasti sih, bukan sering lagi, udah pasti tuh di toko restoran itu pasti murotal, di bis murotal, kita naik taksi yang di setel sama supirnya murotal, terus di tempat makan tadi restoran ya murotal, di bengkel murotal, di tempat buku udah pasti murotal, terus di apa lagi, toko-toko baju murotal, kadang di samping jalan aja murotal. Itu di Indonesia kan jarang ya kayak gitu kan.
Kalau di sini udah biasa dan lumrah gitu, karena yang mereka kan satu, mereka hafal Al-Quran, dan yang kedua mereka memang kerja sambil murojaah gitu. Jadi ya daripada hilang hafalannya ya sambil murojaah gitu. Soalnya saya sering juga, dia penjual toko kelontong gitu kan, penjual toko kelontong, dia beli toko kelontong, dia jual makan, dia jajan-jajan gitulah, jual jajanan, jual nasi gitu-gitu kan, dia jual beras gitu-gitulah. Dia toko kelontong intinya, susah banget ngomongnya sih. Dia toko kelontong gitu. Nah, dia tuh kalau waktu sholat ya ditutup tokonya, langsung ke masjid, dan dia jadi imam. Dan bacaan suratnya itu ya bukan kuluhu aja ya, mereka itu baca surat-surat yang panjang juga gitu, baca surat Al-Imran, baca juz 13, juz 15 gitu. Karena mereka hafal Quran gitu. Itu yang gue suka sih di sini kayak gitu. Mereka tentang keilmuan Islam mereka sudah lebih paham dan lebih menguasai lah mungkin gitu. Itu gue suka gitu. Ya banyaklah kisah yang ingin saya ceritain, tapi ya mungkin kalau saya cerita semuanya ya pasti jadinya bukan video ini, jadinya buku autobiografi nanti ya. Mungkin kalau kalian ada yang pengen ya saya bisa bikin, tapi saya kalau bikin ternyata peminatnya sedikit ya percuma ya kan, ntar saya yang tekor ya kan buat cetaknya. Iya, mungkin kalau videonya banyak yang suka, apalagi kalau kalian yang nonton video ini nge-share ke yang lain gitu, dan yang lain itu ternyata banyak yang suka, mungkin saya bisa bikinkan gitu. Bukan biar kalian tuh kan banyak yang termotivasi juga, terus bisa merasakan euforianya mungkin dengan kehadiran saya dengan saya bikin buku-buku gitu kan. Dan kalau kalian suka bisa juga komen di bawah tentang gimana, pengen video apa gitu tentang di Mesir, bisa lah tulis di kolom komentar gitu. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian gitu, buat ya saya tidak ada niat lain lah, intinya ya kalian itu ya share gitu ya, biar orang tuh banyak yang tahu tentang video ini kan, tentang Mesir tuh bagaimana sih gitu, yang kehidupan di sini tuh bagaimana gitu, di share ke teman-teman kalian biar dapat banyak informasi gitu. Ya mungkin cerita kali ini cukup sampai sekian. Buat kalian yang kepengen cerita-cerita yang lain saya di sini, bisa tulis di kolom komentar, saya sudah bilang tadi ya. Jangan lupa share tentunya ya pasti, dan jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Terima kasih, saya Sirojul Umam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.